Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Kita bersyukur, menyembah Tuhan, beribadah bersama, saling mendoakan satu dengan yang lain. Inilah suatu berkat penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang beribadah kepadanya. Tema firman Tuhan pagi ini yang saya ingin sampaikan adalah sukacita yang sementara. Kita akan membaca petikan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 13 ayat 18 sehingga ayat 23. Marilah membuka Alkitab bersama-sama dan kita membacanya bersama. Ayat 18, karena itu dengarkan arti perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sebelum kita melanjutkan penjelasan dari firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Saya memimpin kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur waktu yang begini baik kami dapat beribadah mendengar firman. Tuhan, jamah setiap hati kami pada pagi ini. Roh Kudus berbicara dalam hati kami masing-masing. Tuhan, teguhkanlah iman kami. Tidak ada di antara kami yang jauh daripada Tuhan. Tidak ada dari kami yang jatuh dalam pencobaan. Tapi kami semua orang-orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, kami yang mendengar firman-Mu mendapat kekuatan baru. Doa dan permohonan kami, Tuhan, mengurapi kami. Penyertaan Tuhan kami alami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia sanggup membayar berapapun harga untuk mendapatkan sukacita. Sebenarnya sukacita atau kegembiraan telah hilang dalam banyak kehidupan keluarga manusia hari ini. Yang hadir dalam keluarga adalah perselisihan, pertengkaran, kepahitan, kebencian, kemarahan, kekecewaan. Hal-hal yang setelah hadir dalam keluarga, seperti yang saya sebutkan tadi, telah menghilangkan sukacita. Kita bersyukur karena sebagai orang Kristen, kita telah diajar bahwa Tuhanlah sumber sukacita. Tuhanlah sumber kegembiraan dan damai sejahtera yang sejati. Kemudian kalau kita membaca di dalam ayat pembacaan sebentar tadi, ternyata ada sesuatu yang menarik daripada perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahwa ada orang yang mengalami sukacita yang sementara. Apakah yang dimaksudkan dengan sukacita yang sementara?
dalam khotbah Tuhan Yesus, dalam pengajaran dari perumpamaan yang Yesus sampaikan ini. Dan bagaimana atau apakah punca sehingga ada orang Kristen yang mengalami sukacita, tetapi sukacita yang seperti tema firman Tuhan pagi ini, yaitu sukacita yang sementara. Saya ingin menceritakan seorang atau satu orang Kristen, ya, seorang Kristen yang sama seperti kebanyakan, ya, semua orang Kristen menaruh pengharapan yang tinggi pada waktu dia mau ke gereja, mau mengikuti ibadah di gereja. Oleh itu orang Kristen yang saya ceritakan ini, dia bangun pagi dengan penuh semangat. Dia mempersiapkan dirinya, penampilannya dengan sebaik dan sekemas mungkin. Lalu datang ke gereja. Sewaktu hadir di ruangan gereja, dia menikmati suasana ibadah dengan penuh penghayatan, doa, pujian penyembahan. Dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar gereja. Lalu hatinya diisi dengan kegembiraan, dengan sukacita. Maka orang Kristen ini, dia melangkah keluar dari ruang gereja setelah selesai ibadah dengan hati yang penuh sukacita dan merasa sangat diberkati. Lalu dia pulang ke rumahnya. Kemudian, namun sukacita yang dia alami pada hari Ahad yang lalu kini sudah mulai berubah. Karena pada waktu dia ke tempat kerjanya pada hari Isnin, ternyata dia telah diberi surat pemberhentian kerja. Lalu hal yang mengganggu pikirannya, bagaimana dia membiayai kehidupan hariannya karena sudah dibuang kerja. Dia berpikir bagaimana dia menghantar belanja, memberi belanja kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia yang ada di kampung. Setelah dikasih oleh Tuhan, dia berusaha mencari pekerjaan. Ternyata setelah 1 bulan belum ada pekerjaan. Lanjut lagi bulan yang kedua, ternyata setelah 2 bulan belum punya pekerjaan. Maka orang Kristen ini mulai berpikir, sudah 2 bulan tidak ada pekerjaan. Lalu bagaimana dia menampung pembelanjaan sewa rumahnya, membayar kendaraannya, keretanya? Bagaimana dia membiayai, mendapatkan belanja dapur? Bagaimana dia membiayai anak-anaknya yang masih bersekolah? Sedangkan dalam tempo 2 bulan, uang simpanannya sudah semakin sedikit karena telah dibelanjakan. Dia sudah berdoa dan dia sudah berusaha untuk mencari pekerjaan, ternyata pertolongan Tuhan belum hadir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka mulailah rasa bersalah, rasa tertuduh, rasa kecewa, marah mulai menguasai dirinya. Bahkan akibat daripada itu, sukacita yang dia alami 2 bulan yang lalu di ibadah kebaktian Ahad
sudah hilang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, contoh dari kisah seorang Kristen yang saya ceritakan sebentar tadi, itu menggambarkan persamaan apa yang Tuhan Yesus ceritakan dalam perumpamaannya mengenai penabur benih dan keadaan tanah yang menerima benih yang ditaburkan. Dan jika kita khusus melihat di dalam Injil Matius 13 ayat 20, ternyata orang Kristen, orang percaya, orang yang mendengar menerima firman Tuhan, yang tadi saya gambarkan seseorang yang di dalam atau menghadiri kebaktian, penuh sukacita, mengalami berkat sukacita. Tetapi ternyata kalau menurut dalam Injil Matius 13 ayat 20, sukacita itu bersifat sementara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu pagi ini marilah kita belajar merenungkan, atau di dalam pengajaran dari firman Tuhan pagi ini kita menemukan beberapa kesimpulan penting, prinsip-prinsip pelajaran rohani yang kita dapatkan. Dan semoga firman Tuhan pagi ini menolong kita untuk memeriksa diri, untuk mengawasi diri kita juga, supaya kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya memiliki sukacita, tapi sukacita yang sementara. Yang pertama hal yang kita pelajari, iman yang timbul daripada firman Tuhan itu membangkitkan kegembiraan, membangkitkan sukacita di dalam diri kita. Karena firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita terima, itu membangkitkan pengharapan dalam diri kita. Sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, pada waktu kita menerima firman Tuhan, waktu kita mendengar firman Tuhan, iman kita dibangkitkan. Dan firman Tuhan itu membangkitkan pengharapan dalam diri kita. Oleh sebab itu firman Tuhan begitu penting. Sebenarnya Tuhan mau menabur di dalam sukacita di dalam hati kita. Sebenarnya Tuhan mau membangkitkan sukacita di dalam diri setiap orang atau setiap anak-anak Tuhan. Maka itulah alasannya mengapa firman Tuhan ditaburkan kepada kita. Ada cara Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja, sehingga meskipun kita di rumah, kita mendapat kesaksian-kesaksian dari firman Tuhan. Meskipun di tempat pekerjaan, pada waktu-waktu tertentu kita bertemu dengan saudara seiman kita, dan mereka bersaksi tentang firman Tuhan yang hidup, yang telah mereka alami, yang telah menjawab kehidupan mereka. Maka kita sebagai orang Kristen, khususnya iman kita dibangkitkan. Kita mengalami suatu sukacita yang baru, suatu pengharapan di dalam diri kita, bahwa firman Tuhan itu bagaikan cahaya, bagaikan terang, atau dikatakan oleh Alkitab bagaikan obor yang menerangi, memberi suatu pengharapan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu mengapa dalam apa yang Yesus ajarkan dalam perumpamaan ini, ada orang yang menerima firman tapi mengalami sukacita dari firman Tuhan tersebut, tetapi sukacitanya sementara. Sebab dia tidak berakar di dalam firman Tuhan. Atau alasannya
karena tidak berakar di dalam firman Tuhan. Mengapa sebagai orang yang percaya pada waktu kita menerima firman, iman kita dibangkitkan, kita perlu berakar di dalam firman Tuhan. Sebab dunia ini penuh dengan tentangan. Lebih-lebih lagi kita sebagai orang yang percaya Yesus. Iblis tidak senang dengan orang yang percaya kepada Yesus. Dunia ini berusaha untuk menjauhkan kita dari beriman kepada Tuhan. Dunia yang kita hadapi ini penuh dengan tentangan. Mengapa kita perlu berakar di dalam firman Tuhan? Sebab hidup kita ini adalah suatu perjuangan. Saudara membayangkan seorang bayi yang lahir, dia lahir bukan dengan tertawa atau tersenyum, apalagi tertawa dengan terbahak-bahak. Setiap bayi yang lahir, dia memulai kehidupannya saat dia dilahirkan dengan apa? Dengan tangisan. Ya, memang ada alasan secara medis, fungsi perubatan ya dalam tangisan bayi yang baru lahir. Tetapi secara gambaran kita boleh mengetahui bayi lahir dengan tangisan, seperti memberi satu isyarat bahwa dalam kelahirannya ini bukanlah sesuatu yang mudah, tapi ada sesuatu yang berat dan sukar yang harus diperjuangkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita menjadi orang Kristen, hidup ini adalah suatu perjuangan. Ada panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada hal-hal dalam kehidupan lama kita yang harus kita tanggalkan. Keinginan-keinginan manusia lama kita harus kita matikan. Kita harus mengenakan manusia baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimanakah kita berakar di dalam firman Tuhan? Itulah sebabnya Tuhan Yesus menggambarkan perumpamaan pengajarannya ini, benih yang ditaburkan di tanah. Ada beberapa jenis, ada 3 jenis yang dia gambarkan. Namun kita berfokus kepada kumpulan akibat ya. Orang yang menerima firman Tuhan tetapi ternyata mengalami sukacita benar, tetapi ternyata sukacitanya sementara. Sebab dia tidak berakar. Firman Tuhan yang dia alami, yang dia dengar, yang dia terima itu dia tidak berakar di dalamnya. Lalu bagaimana kita berakar dalam firman Tuhan? Dan pagi ini saya ingin mengakhiri firman Tuhan dengan beberapa pelajaran rohani yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, saudaraku, kita harus mempersiapkan hati kita. Membuka hati kita untuk menerima firman. Sekecil apa, sesederhana apapun penyampaian firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kita dapatkan. Mungkin setiap hari kau hanya membaca 1 atau 2 ayat pembacaan renunganmu. Tapi yang sangat penting adalah membuka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Terlebih lagi dalam kampanye 40 hari berdoa ini, anjuran ICF, sehari kita membaca 4 pasal dari kitab-kitab dalam jadwal tiap hari. Nah, ini yang saya maksudkan. Apakah kita membaca 2 ayat, 4 ayat, atau kita membaca 4 pasal dalam sehari? Yang sangat penting itu adalah persiapan hati kita menerima. Kita membuka hati kita selebar-lebarnya. Maka sebelum waktu kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur karena mendapat firman Tuhan. Kita ungkapkan dengan doa yang jelas di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Saya buka hati saya untuk firman-Mu. Kehidupan kita diterangi dengan firman Tuhan.
Bagaimana kita berakar di dalam firman Tuhan sehingga sukacita yang kita dapat dari firman Tuhan itu bersifat kekal. Meskipun dalam dunia ini penuh dengan tentangan cabaran. Meskipun tahun-tahun yang kita ada di dunia ini adalah tahun di mana kita berjuang untuk terus maju dalam Tuhan. Bagaimana supaya sukacita yang kita dapat dari firman Tuhan itu kekal. Kuncinya adalah berakar. Berakar di dalam firman Tuhan. Iman kita harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Minggu yang lalu penatua ataupun Elder Anthony menyampaikan firman Tuhan dua minggu yang lalu ya. Menyampaikan firman Tuhan tentang firman Tuhan. Mendidik kita untuk terus berdisiplin. Merindukan firman Tuhan dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selain kita membuka hati kita, mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan, kita perlu izinkan firman Tuhan itu menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Mengapa? Karena selagi kita hidup di dunia ini, apatah lagi kita sebagai orang yang beriman, ada banyak pencobaan-pencobaan yang datang, kesusahan-kesusahan yang datang, penganiayaan mungkin datang. Kekhawatiran-kekhawatiran muncul dalam diri kita. Tapi jika kita mengizinkan firman Tuhan itu terus menguasai pikiran hati kita, maka bukan masalah di luar yang akan mengisi pikiran kita. Dengan inilah kita dapat berakar dalam firman Tuhan. Selanjutnya, bagaimana kita berakar dalam firman Tuhan? Yaitu supaya kita lebih beriman. Kita melatih ya, iman kita bertumbuh. Latihan. Anggaplah cabaran, anggaplah masalah, anggaplah tantangan yang sedang Anda hadapi. Baik secara pribadi atau keluarga Anda, di tempat kerja atau di mana Anda sedang berada. Itu sebagai satu latihan bagi iman kita. Dan dengan demikian kita berakar di dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa pada pagi ini supaya Tuhan melalui kasih karunia-Nya membangkitkan sukacita dalam diri kita. Firman Tuhanlah pengharapan bagi kita. Kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami mohon pengurapan penyertaan Tuhan memimpin kami. Dunia ini penuh dengan tantangan. Hidup kami adalah suatu perjuangan. Namun kami mengerti bahwa hal-hal yang kami hadapi ini adalah peluang untuk kami melatih iman kami. Di mana kami terus berakar di dalam firman Tuhan. Bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menguatkan setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu. Tuhan mempersatukan kami dalam kesatuan iman terhadap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Immanuel. Amin.